ini mungkin ya kajian yang spesial karena malam hari ini kita akan mentadaburi atau eh, bercerita tentang salah satu surah di dalam Al-Quran yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tadabbur Quran surah An-Naba. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran An-Naba itu sendiri memiliki arti berita besar. Nah, berita besar yang dimaksudkan di dalam surah An-Naba tersebut, nah akan kita kupas bersama-sama pada malam hari ini bersama dengan pemateri kita yang insya Allah akan langsung memaparkan materinya langsung dari kota Mekah. Masya Allah. Mungkin saya mau sapa dulu, apakah pemateri kita sudah bergabung? Ustadz Ferdi, Assalamualaikum. Ustadz, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Ustadz Ferdi, apakah sudah bergabung? Iya, sepertinya belum bergabung pemateri kita. Nah, sambil menunggu pemateri kita bergabung bersama-sama dengan kita di Zoom kali ini. Nah, mungkin kepada ayah, bunda, abang, kakak boleh menyiapkan diri terlebih dahulu, duduk dengan posisi terbaik, jangan sampai ada gangguan selama pelaksanaan kajian kita pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa alat tulisnya. Iya, alat tulisnya supaya bisa mencatat poin-poin penting dari kajian kita yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Seperti itu. Ya, mungkin saya mau nyapa terlebih dahulu, mau menyapa lagi pemateri kita, Ustadz Ferdi. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bergabung? Ya Allah, kamu kok gitu sih? Makan bukunya dibuangnya yang benar dong. Alhamdulillah sudah bergabung pemateri kita Ustadz Ferdi. Assalamualaikum Ustadz, apakah suara saya terdengar Ustadz? Alhamdulillah, suara saya kedengaran nggak? Alhamdulillah. Iya, terdengar jelas Ustadz. Baik. Insya Allah sudah siap Ustadz menyampaikan materi malam hari ini. Insya Allah. Insya Allah baik. Nah, karena pemateri kita sudah bergabung dan juga sudah siap untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini, maka langsung saja mari kita terlebih dahulu bersiap-siap dan juga jangan lupa menghidupkan kameranya supaya uh, sebagai adab dan juga supaya kajian kita pada malam hari ini lebih bermakna. Baik, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa hadir dan berkumpul bersama untuk menyimak kajian spesial setiap malam setiap Ahad malam yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tadabbur Quran surah An-Naba. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ayah, bunda, abang, kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita buka bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya sebelum pemateri kita menyampaikan materi pada malam hari ini, sedikit saya akan memperkenalkan
pemateri kita yang insya Allah akan langsung memaparkan materinya dari kota Mekah. Nah, pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Ferdi Talenta, SAG. Beliau merupakan Saka atau Santri Khidmat Al-A'rab Mulia dan juga lulusan Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan sekarang beliau sedang melaksanakan amanahnya sebagai tour leader membawa para jamaah melaksanakan umroh di kota Mekah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Ferdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nandi, gimana kabarnya Bang Nandi? Alhamdulillah. Ustadz juga di sana bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Langsung saja Ustadz ya. Baik, insyaallah. Baik. Nah, baiklah ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja marilah kita dengarkan dengan seksama kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Muhammad Ferdi Talenta SAG yang akan memaparkan kajian tentang Tadabbur Quran Surah An-Naba. Kepada Ustadz Muhammad Ferdi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah, berkat hidayahnya lah, berkat inayahnya lah kita dihadirkan di dalam majelis yang penuh dengan kemuliaan ini untuk sama-sama menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Tak lupa juga salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmatan dan Islam dengan sempurna hingga pada malam hari ini. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang sudah pernah mungkin melaksanakan ibadah haji dan umrah, mungkin mengetahui bahwa ada perbedaan waktu sekitar 4 jam antara Indonesia dan juga Saudi Arabia. Jadi mungkin di Indonesia sekarang sudah jam setengah menuju ke jam setengah 9. Akan tetapi di Saudi Arabia ini baru jam setengah 5 sore. Nah, mengapa Ustadz juga terlambat Ustadz? Karena qadarullah saya baru saja melaksanakan ibadah sholat asar di Tanah Haram. Nah, namun pada saat ini saya tidak sedang sholat di pelataran Masjidil Haram. Kalau bunda yang pernah haji atau umroh pasti tahu bahwa peraturannya bagi laki-laki seperti saya harus menggunakan pakaian ihram ketika masuk ke pelataran Masjidil Haram. Jadi saat ini saya sedang berada di bisa dikatakan musallahnya Masjidil Haram atau tempat-tempat sholat Masjidil Haram. Ini saya izin review ya. Ini adalah salah satu sudut yang ada di Masjidil Haram. Kok Ustadz udah botak Ustadz? Alhamdulillah, karena saya sudah selama satu periode ini, satu keberangkatan ini saya sudah 4 kali melaksanakan umroh. Jadi saya bunda, Bulin, karena nggak ada lagi yang bisa dipotong. Masya Allah, tabarakallah. Pada malam hari ini izin akhir menyampaikan tadabbur Quran surah An-Naba. Kita masuk kepada materi ya. Quran surah An-Naba ini, ayah bunda sekalian, para ulama bersepakat bahwa Quran surah An-Naba ini adalah salah satu daripada golongan surah Makkiyah. Ada yang tahu surat Makkiyah? Surat Makkiyah artinya adalah surah yang Allah Subhanahu wa turunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berada di kota Makkah.
Seperti yang kita ketahui bahwa surah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua golongan, Makkiyah dan juga Madaniyah. Di dalam Quran juga, Quran surah An-Naba ini terletak di juz 30, atau bisa dikatakan bagian terakhir daripada Quran ya. Bagian terakhir daripada Quran, juz 30, surah yang pertama. Ada yang tahu Quran surah An-Naba terdiri dari berapa ayat? 40 Yang tahu ayat. saya doain dari Masjidil Haram. 40 ayat. Ya berapa? 40 ayat. Ustaz, 40. 40. 40 ayat. 40 ayat. Ada yang sudah hafal Quran surah An-Naba? Insya Allah. Sudah tasbih atau 30 sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya sedang berada di tempat turunnya surah An-Naba. Jadi saat ini saya sedang berada di kota Mekah, Masya tempat Allah. turunnya surah An-Naba. Nah, ayah bunda bangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Mursalat. Quran surah Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat ini adalah Quran surah sebelum surah An-Naba. Jadi bisa dikatakan Al-Mursalat ini adalah surah di juz 29, surah yang terakhir sebelum Quran surah An-Naba. Di dalam Quran Al-Mursalat, Allah mengulang-ulang ayat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mursalat, Allah mengulang-ulang ayat. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Allah mengulangi wailu yauma idzin lil mukazzibin sebanyak 10 kali di dalam Quran surah Al-Mursalat. Wailu yauma idzin lil mukazzibin, yang artinya kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat tersebut, wailu yauma idzin lil mukazzibin ini, ayah bunda sekalian, berkaitan dengan Quran surah An-Naba itu sendiri. Mohon maaf saya nggak bisa keras-keras. Berkaitan dengan Quran surah An-Naba itu sendiri. Karena apa artinya surah An-Naba, ayah bunda sekalian? Apa artinya Quran surah An-Naba? Berita besar. Tentang berita besar. Nah, berita besar yang dimaksud di Quran surah An-Naba itu adalah kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan di Quran Al-Mursalat, wailu yaumil lil mukazzibin, yang Subhanahu wa taala ulang sebanyak 10 kali. Yang artinya kecelakaan pada hari itu, hari bagi orang-orang yang mendustakan. Allah Subhanahu wa taala mengulangnya sebanyak 10 kali di dalam Quran surah Al-Mursalat. Maka dalam surah An-Naba ini, dalam Quran surah An-Naba ini, ayah bunda sekalian, Allah lebih banyak menjelaskan tentang hari kebangkitan dan kemudian pembalasan bagi para manusia sesuai amal dan perbuatannya. Hari yang dimana sejak Nabi dan Rasul diutus, maka para kaumnya itu selalu mendustakan tentang hari kebangkitan. Nah, jadi Quran surah An-Naba ini sesungguhnya adalah penjabaran langsung dari Quran surah Al-Mursalat di ayat wailu yauma idzil lil mukazzibin. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Nah, namun ayah bunda kakak sekalian, ada sebuah fakta menarik saat percakapan ya antara kaum kafir memperdebatkan masalah tentang hari kebangkitan atau hari setelah kiamat. Kalau kita pandang secara tekstual, di Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5, ada yang bisa bacakan saya Quran An-Naba ayat 1 sampai 5? Artinya saja, silakan. 1 sampai 5. Silakan, ada yang bisa? Izin Ustaz ya. Izin Ustaz. 1 sampai 5. Silakan. 1 sampai 5 Ustaz ya. Ya, 1 sampai 5 Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar, hari kebangkitan. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Oke. Sip. Di dalam Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5 disebutkan bahwa orang kafir tersebut seolah-olah berselisih
ya, seolah-olah berselisih. Nah, padahal ayat bunda sekalian, kalau kita memahami tentang sebuah kondisi di mana ada dua kelompok, katakanlah, atau ada dua orang yang saling berselisih, biasanya ada pihak yang benar dan juga ada pihak yang salah. Atau bisa jadi keduanya menganggap bahwa dirinya yang benar dan diri kelompoknya yang lain yang benar. Nah, bisa dibayangkan kejadiannya ya, kalau ada orang berselisih, pasti satu pihak mengatakan bahwa dirinya yang benar. Pihak yang lain mengatakan bahwa yang lain paling benar, sehingga timbul perselisihan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam kejadian tersebut yang diperselisihkan orang kafir Quraisy itu sebenarnya bukan tentang kebenaran atau kejelasan mengenai hari kebangkitan. Akan tetapi sesungguhnya orang kafir Quraisy itu sedang memperolok. Sesungguhnya orang kafir Quraisy ini sedang memperolok tentang hari kebangkitan. Jadi ada sebuah Rasul yang menjelaskan tentang kiamat atau hari kebangkitan. Orang-orang kafir Quraisy ini di antara mereka, berselisihnya mereka ini bukan siapa yang benar atau siapa salah, akan tetapi olok. Kalau bahasa Indonesia itu ngegosip, ngerumpi. Nah, ini pasti bohong, Nabi Muhammad. Mana mungkin gini. Mereka berselisih di dalam kelompok mereka. Nah, jadi Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5 disebutkan bahwa orang-orang kafir itu berselisih. Sesungguhnya mereka bukan sedang ingin memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Akan tetapi mereka kurang lebih sama-sama batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang mereka di ayat 1 sampai 5. Mereka sedang ngapain sih? Kurang lebih Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan tentang apa mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Ayat yang kedua, ayat 3. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini ayah bunda sekalian ingin menegaskan bahwa akan tampak kejelasan kebenaran mengenai hari kebangkitan, mengenai hari kiamat kepada orang-orang yang berselisih tentang kebenarannya ini. Bisa difahami? Jadi kelompok kafir Quraisy ini seperti yang tadi saya bilang, bukan sedang ingin memperdebatkan antara yang benar atau yang salah, gitu. Tapi mereka memperdebatkan tentang hari kebangkitan itu, mereka tuh kompak untuk sama-sama mendustakannya, sama-sama mengingkarinya gitu. Seolah-olah mereka bertanya, emangnya benar kiamat itu ada? Kurang lebih seperti itu. Emangnya benar bangkitan itu ada? Masa sih? Saya nggak percaya. Mana buktinya? Bla 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 sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang di Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5 terutama tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian diulang lagi, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui. Quran surah An-Naba ayat 7, ayat 1 sampai 5. Jadi bisa dipahami ya ayah bunda sekalian tentang kondisi orang kafir ketika pertama kali Quran surah An-Naba ini turun, ayat 1 sampai 5. Orang kafir ini, ayah bunda sekalian, diberitakan tentang hari kebangkitan, diberitakan tentang hari pembalasan, diberitakan tentang hari kiamat. Yang mereka lakukan apa? Mereka ngerumpi, baik itu di depan Nabi ataupun di belakang Nabi. Mereka ngegosip, mereka menggibah pemberi risalah, seolah-olah mempertanyakan tentang apakah hari kiamat itu atau hari pembalasan itu benar akan terjadi. Sampai di sini bisa difahami ayah bunda sekalian tentang tadabbur ayat 1 sampai 5 bisa difahami? Ya Ustaz. Insyaallah. Bisa difahami? Insyaallah ya. Ya. Insyaallah. Ya. Jadi baik. Jadi bayangan ayah bunda sekalian ketika membaca terjemahan Quran surah An-Naba ini jangan difikirkan bahwa perselisihan antara yang benar dan salah, kelompok ini yang berselisih, kelompok benar, kelompok salah. Enggak, keduanya sama salah. Karena mereka mencari cara bagaimana caranya untuk mendustakan hari pembalasan atau mendustakan hari kiamat.
Kurang lebih makanya Allah menegaskan sekali-kali tidak akan mengetahui. Diulangi sekali lagi, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui. Abang kakak ibu bunda sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengulang kurang lebih 2 redaksi ayat yang sama di dalam kurun ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali ayat, itu artinya ada penekanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu ini benar-benar kuat gitu. Contohnya di Quran surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah, Quran di juz 30 juga yang lazim kita ketahui, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, di dalam Quran surah Al-Insyirah ini ketika Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada Kemudahan. kemudahan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali kepada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kurang lebih makna di dalam Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5 ini sama dengan Quran surah Al-Insyirah tersebut, ayah bunda sekalian, bahwa Allah benar-benar pengen menegaskan bahwa kelak orang-orang kafir ini yang meributkan tentang masalah kebangkitan, yang mendustakan masalah kebangkitan, mendustakan Nabi Muhammad SAW, kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Kurang lebih Allah pengen ngomong kayak gitu ke orang-orang kafir Quraisy. Seperti halnya Allah membicarakan hal itu kepada hambanya di Quran surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Seperti itu. Allah pengen menegaskan kepada kita di dalam Quran surah Al-Insyirah bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi di ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Artinya Allah pengen benar kita tuh yakin bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi. Seperti itu ayah bunda sekalian. Nah, bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai kita selaku umat Islam, ya, selaku umat Islam, na'udzubillah min dzalik, kita mendustakan tentang yang namanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Jangan sampai ya bunda sekalian, karena itu termasuk ke dalam salah satu rukun percaya dengan kiamat, rukun Iman. rukun apa? Iman. Rukun iman yang kelima. Masya Allah. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah, 2, kepada malaikat, 3, kepada kita, kepada iman kepada kitab, kitab atau malaikat. kitab ketiga, Oke, yang keempat, Rasul, kelima, kiamat, yang keenam. kode dan Qadar. Pernah nggak ayah bunda sekalian berpikir mengapa sedemikian rupa Allah ingin kita benar-benar mengimani dengan yang namanya hari kiamat? Pernah nggak berpikir kenapa aku harus percaya dengan hari kiamat gitu? Kira-kira pernah nggak bertanya, ayah bunda sekalian, mengapa ya aku disuruh percaya dengan hari kiamat? Emangnya ada apa di hari kiamat itu? Pernah nggak ayah bunda bertanya seperti itu? Yang kita tahu kan biasanya hari kiamat itu bencana alam ya, gunung meledak, laut tsunami gitu ya, tanah terbelah, angin puting beliung misalnya dan sebagainya. Kita tuh kalau membayangkan tentang hari kiamat itu ayah bunda sekalian, itu seolah-olah hanya bencana alamnya yang kita bayangkan, seolah-olah bumi ini terbelah 2 misalnya gitu ya, apa menjadi hancur dan sebagainya. Akan tetapi makna ataupun makna paling dalam dari hari kiamat itu ayah bunda sekalian, itu menandakan sebuah akhir dari perjalanan fana makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi dihancurkan ayah bunda sekalian, otomatis semua manusia punah. Semua manusia punah. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan semua makhluk itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat semuanya pun juga ikut mati. Makhluk gaib, jin, setan semuanya ikut mati. Bahkan ada yang mengatakan kelak, saya pernah waktu kecil saya pernah bertanya gini, kalau seandainya malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa, gitu ya,
emangnya kelak siapa yang mencabut nyawa malaikat Israel? Saya pernah bertanya seperti itu. Oke, kita belajar bahwa malaikat itu ada 10 yang wajib diimani. Ada malaikat pencabut nyawa, namanya malaikat Israel. Saya pernah mikir tuh, ayah bunda sekalian, waktu saya kecil. Oke, kalau malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa, entar siapa yang mencabut nyawa malaikat Israel? Saya pernah bertanya seperti itu. Nah, ketika Allah. saya dewasa, ya, Yang mencabut Allah. iya, ada riwayat yang mengatakan Bunda bahwa kelak ketika seluruh makhluk itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kelak dia akan mencabut nyawanya sendiri, malaikat Israel itu. Bukan Allah yang mencabutnya, ya Bunda sekalian. Kelak dia akan, ketika dia sudah melaksanakan tugasnya, mencabut nyawa seluruh makhluk, dia akan mencabut nyawanya sendiri. Tapi jangan diartikan malaikat Israel bunuh diri ya. Nggak ada konteksnya malaikat bunuh diri. Namun ini hanya merupakan fungsi dan tugasnya. Malaikat Israel ini fungsinya memang mencabut nyawa. Ketika tugasnya semua sudah selesai, dia dengan atas izin Allah mencabut nyawanya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh makhluk bahwa panjang penjelasannya lagi. Nah, jadi ayah bunda sekalian, hari kiamat itu sebenarnya adalah pintu gerbang dari yang namanya hari kebangkitan. Ketika seluruh makhluk mati. Sebagai umat Islam, kita meyakini adanya hari kebangkitan. Di mana kita dibangkitkan Allah kalau kita sudah mati? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ayah bunda bayangkan dari manusia pertama, Nabiullah Adam dan juga Siti Hawa, dikumpulkan di padang mahsyar sampai ke dalam manusia terakhir. Kira-kira ada berapa ratus triliun manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan inilah awal mula daripada penghakiman yang akan terjadi kepada kamu. Barang siapa yang memang Allah kehendaki masuk ke dalam surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang Allah kehendaki masuk ke dalam neraka, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Jadi, kenapa kita diminta beriman, ayah bunda sekalian, sekali lagi kita kembali ke rukun iman, beriman kepada rukun Islam yang kelima, yaitu hari kiamat, karena hari kiamat itu merupakan pintu gerbang. Pintu gerbang kita menuju hari kebangkitan. Hari yang akan menunjukkan, hari yang akan menentukan kita ini termasuk orang-orang yang celaka atau orang-orang yang beruntung. Hari di mana kita akan mengetahui rapot kita itu, rapot amal perbuatan kita itu diterima dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri berarti kita celaka, buku amal kita itu. Kalau di sebelah kanan kita insya Allah orang yang beruntung. Itu semua terjadi di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan. Nah, ada salah satu cerita menarik ayah bunda sekalian. Saya pernah dapat cerita. Ini mohon izin. Pak Bunarjo ada nggak Pak Bunarjo? Pak Bunarjo ada nggak? Ada, Pak Ustadz. Ada. Pak Bunarjo ada. Assalamualaikum Pak Bunarjo. Boleh aktifkan kameranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ada cerita menarik nih berkaitan dengan Pak Bunarjo. Boleh dia diaktifkan kameranya Pak Bunarjo? Bisa. Enggak bisa ya? Bisa. Mohon izin ya Pak Bunarjo ya. Saya ada sebuah cerita yang agak menyangkut masalah etnis nih Pak Bunarjo. Menyangkut etnis Tionghoa nih Pak Bunarjo. Enggak apa-apa ya kalau saya pakai Pak Bunarjo ya? Enggak apa-apa Pak Ustadz. Enggak apa ya, mohon izin. Masya Allah. Kita doakan Pak Bunarjo ya. Mu'alaf kita istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Terima kasih. Terima kasih doanya Pak Ustadz. Amin. Jadi ayah bunda sekalian, terkait dengan hari kebangkitan ini, ternyata kita selaku umat Islam terkadang tidak bisa menyamaratakannya dengan manusia yang lain. Contohnya, saya pernah dapat cerita dari ayah saya. Ayah angkat saya. Kebetulan ayah angkat saya ini tinggalnya di Malaysia. Karena umur beliau sudah memasuki umur pensiun, ketika pensiun beliau kerjaannya suka ngumpul nongkrong dengan teman-temannya. Nah, di Malaysia itu ayah bunda sekalian, ada 3 etnis besar. Yang pertama etnis Melayu, etnis pribumi, yang kedua ada etnis Cina atau Tionghoa, yang ketiga ada etnis India. Nah, jadi ayah saya ini ngumpul sesama para pensiunan, dia punya teman itu, mohon maaf, orang Cina. Saat itu ngobrol masalah keluarga, masalah karir, bukan masalah karir, masalah keluarga, masalah agama dan lain sebagainya. Temannya ayah saya ini, ayah bunda sekalian,
itu ngomong ke ayah saya. Ngomong seperti ini. Kalian ini orang Melayu, kata teman ayah saya itu, yang orang Cina. Kalian ini orang Melayu, kata dia. Orang Melayu artinya orang Islam. Kalian ini orang Melayu, macam mana mau kaya, kata dia. Macam mana mau kaya? 5 kali sehari pergi masuk masjid. Ada duit masuk dalam kotak amal. Macam mana mau kaya, kata dia. Di situ ayah saya cuma bisa ketawa-tawa. Nah, dapat nggak poinnya bunda sekalian? Orientasi kehidupan bagi saudara-saudara kita, khususnya Cina, Tionghoa yang masih non-Muslim ya, hidup mereka itu hanya seputar mengumpulkan harta. Hidup mereka itu hanya seputar mengumpulkan kekayaan. Beda dengan kita orang Islam. Mau dia Melayu, Jawa, ataupun sebagainya. Kita orang Melayu, ayah bunda sekalian, kalau ada duit, kita geser ke keluarga. Gak bisa kasihan dikit, kita geser ke anak yatim. Ada duit yang seharusnya mungkin bisa untuk modal usaha, kita geser buat bikin pengajian dan lain sebagainya. Bagi yang laki-laki, 5 kali sehari masuk ke dalam masjid. Nah, belum lagi sholat-sholat yang lain, belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Ternyata orang Cina ini bingung dengan kebiasaan orang Islam. Kayak mana mau kaya, kata dia. Ada duit masuk dalam kotak, kata dia. Ada duit masuk dalam kotak. 5 kali sehari pergi dalam masjid. 5 kali sehari pergi dalam masjid. Apa buat dalam masjid tuh, kata dia. Nah, bisa dipahami nggak mindsetnya orang kafir, dalam tanda kutip ya, dengan orang Islam. Nah, beda ternyata. Orang kafir, ayah bunda sekalian, khususnya bagi saudara-saudara kita, masyarakat Tionghoa, mereka berpikir bahwa kekayaan itu dibawa mati. Benar nggak Pak Bunarjo? Kaya di dunia, kaya juga di sana. Teman-teman kita yang Tionghoa itu tidak terlalu peduli dengan yang namanya halal dengan haram. Nah, makanya ada istilah halal haram hantam. Nah, mabuk oke, makan yang haram boleh dan lain sebagainya. Hidupnya kurang aturannya. Karena apa? Orientasi mengenai hari kebangkitan itu berbeda dengan kita umat Islam. Di dalam kita, kepercayaan kita sebagai umat Islam, kita dilarang untuk menyentuh harta haram. Kita dilarang untuk berjudi. Kita dilarang untuk makan leher pendek, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Kita dilarang. Karena apa? Pertama, kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita takut dengan konsekuensi yang terjadi apabila kita melanggar perintah-perintah Allah. Pertanyaannya, di mana kita akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatan kita? Di hari kebangkitan. Semuanya akan kita terima perbuatan kita di hari kebangkitan. Nah, makanya orang-orang kafir, hatta itu mereka orang Tionghoa ataupun orang apapun, mereka itu suka kadang bingung dengan orang Islam. Mereka suka bingung sama orang Islam. Kenapa kalian ini masuk masjid 5 kali sehari? Karena untuk punya usut, teman ayah saya ini taiko besar, bos orang kaya betul. 24 jam tuh bisa jaga toko, ayah bunda sekalian. 24 jam bisa jaga toko. Ada duit ditimbun sendiri. Wajar dia kaya. Tapi kan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Betul nggak ayah bunda sekalian? Kita semuanya yakin ada kehidupan setelah kematian. Belum tentu orang yang hari ini hidupnya bergelimang harta, orang yang hari ini hidupnya seperti ada di surga, kelak di akhirat dia akan merasakan hal yang sama, belum tentu. Benar nggak? Kalau gitu nggak adil dong. Kalau hanya orang kaya yang masuk ke dalam surga, berarti orang miskin masuk dalam neraka dong, gitu ya? Kan gitu tuh. Nah, akan tetapi di Islam banyak, saya juga temukan orang-orang yang mungkin miskin ya secara harta, tidak punya apa-apa, untuk makan susah, rumahnya peot, atapnya bocor, dan lain sebagainya. Akan tetapi penyebab dia miskin ternyata ya bunda sekalian, karena dia benar-benar menahan dirinya dari harta yang haram. Ibarat kata, kalau yang haram sih udah saya embat dari dulu, tapi dia menahan dirinya. Dia tidak mau melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya haram. Dia tidak mau memakan harta-harta yang haram. Dia tidak mau menzalimi orang lain. Ternyata orang-orang seperti inilah yang mungkin dalam pandangan kita
hartanya mungkin nggak banyak gitu ya, rumahnya mungkin nggak bagus, kerjaannya mungkin cuma buruh kasar misalnya. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah nih para kekasih Allah. Nah, itu indahnya Islam. Jadi di dalam Islam belum tentu si kaya itu akan merasakan nikmat seperti yang ia rasakan di dunia. Bisa jadi orang-orang seperti itu yang menjaga dirinya dari harta yang haram. Tidak ingin makan makanan yang haram, tidak ingin makan makan yang riba, tidak ingin menipu, tidak ingin mencuri, tidak ingin menzolimi orang lain. Mungkin selama di dunia dia miskin, kelihatannya sengsara. Akan tetapi kelak di hari kebangkitan, nah, kelak di hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa-apa yang belum terkabul selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala macam jerih payah yang ia rasakan di dunia. Itulah indahnya, itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala, ibunda sekalian. Bisa difahami sampai di sini pentingnya hari kebangkitan, ayah bunda sekalian. Hari kebangkitan adalah di mana tempat kita menuai segala macam amal perbuatan kita. Mungkin selama di dunia kita sering dizolimi orang, mungkin selama di dunia kita sering diremehkan orang, mungkin di dunia kita sering dihinakan orang. Akan tetapi kalau bahasa orang Jawa iki, Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah ndak tidur, ya bunda sekalian. Benar nggak? Yakin nggak kita dengan kalimat itu? Yakin ya? Yakin ya? Gusti Allah mboten sare. Nah, itu sebenarnya menunjukkan, ayah bunda sekalian, bahwa orang Jawa itu paling percaya dengan hari kebangkitan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita doakan ya, ibunda kita, ayah kita yang orang Jawa ya. Orang Jawa itu ternyata dari dulu udah percaya dengan hari kebangkitan. Karena apa? Ada slogan mereka itu tadi, Gusti Allah mboten sare. Kalaupun nggak dibalas di dunia, pasti dibalasnya di akhirat. Benar nggak? Benar nggak bunda sekalian? Nah, itulah betapa pentingnya kita selaku umat Islam beriman kepada rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah tempat di mana orang-orang kafir, seperti di Quran surah An-Naba ayat 1-5, orang-orang kafir yang mengolok-olok tentang hari kebangkitan, mereka akan ditampakkan balasannya. Ini loh balasan kamu. Kamu selama di dunia ngolok-ngolok tentang hari kiamat, ini balasan kamu. Dan juga sebaliknya, akan ditampakkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menahan dirinya dari harta haram, orang-orang yang menahan dirinya dari menzalimi orang. Kelak di hari kebangkitan itulah mereka akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami sejauh ini ya bunda sekalian? Ya. Itu adalah tadabbur Quran surah An-Naba ayat 1-5. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Quran surah An-Naba ada 1-40. Nanti kita kaji dulu satu-satu ayat 1-5. Ini baru 1-5 ayat bunda sekalian. Belum sampai 40 nih. Nah, tapi udah lumayan panjang ya penjelasannya. Saya harap penjelasan saya ini tidak melenceng daripada ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Kalaupun ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya pengen ini ya bunda. Sebenarnya saya pengen ngasih slide, pengen ngasih PPT gitu ya. Cuman berhubung keterbatasan saya ya lagi ada di tanah suci melaksanakan tugas, saya belum bisa nih share PPT ataupun slide-nya. Harapannya apa yang saya sampaikan bisa menjawab ya sedikit banyak pertanyaan ayah bunda sekalian, ataupun menambah khazanah keilmuan baru tentang apa sih itu hari kebangkitan, mengapa orang-orang kafir itu mendustakan atau memperolok-olok. Nah, harapannya dengan penjelasan saya itu ayah bunda sekalian bisa mendapatkan pencerahan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Muhammad Ferdi Talenta, yang insya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentang pemahaman hari kiamat. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah dilaksanakan kajian kita pada malam hari ini berkenaan tentang tadabbur Al-Quran surah An-Naba 1-5. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri kita,
Ini baru pembahasan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Insya Allah ke depannya akan kita laksanakan lagi pembahasan tentang tadabbur surah An-Naba ayat berikutnya. 6 sampai ke 40. Oleh karena itu, untuk ayah bunda dan abang kakak yang ingin terus mendapatkan kajian-kajian tentang tadabbur Al-Quran, ingin selalu menambah pemahamannya tentang Al-Quran, ingin menambah keilmuannya tentang Al-Quran, bahkan ingin ikut serta dalam menghafal dan juga mengamalkannya. Nah, kami di sini ingin mengajak ayah bunda abang kakak sekalian untuk bergabung bersama dengan kami di jadihafizquran.com yang insya Allah di dalam komunitas jadihafizquran.com ini kita akan diajak untuk bersama-sama menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, serta membahas tentang tadabbur dari ayat yang kita hafalkan tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada ayah bunda dan abang sekalian yang hadir pada malam hari ini. Siapa di sini yang sudah bergabung di jadihafizquran.com? Silahkan ketik saya di kolom komentar. Belum. Bagi abang kakak ayah bunda sekalian yang belum bergabung di program Jadi Hafiz Quran, ketik saya di kolom komentar. Mungkin yang baru pertama kali bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, yang ingin bergabung di dalam program Jadi Hafiz Quran, ketik saya di kolom komentar. Bagi yang sudah, barakallahu fikum. Ini mohon izin ayah bunda sekalian, Bang Nandi, saya izin kembali keluar ya. Terima kasih abang kakak ibu bunda sekalian. Saya mendoakan dari Masjidil Haram, semoga kita semua diundang ya, diundang ke Masjidil Haram semua ya. Amin amin, Amin. ya rabbal alamin. Amin ya Haram, katakan saya. Amin. Saya. Saya pengen ya. Amin ya Allah. Masya Allah, saya mohon izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya. Baik, izin ayah bunda abang kakak sekalian, saya lanjutkan. Nah, yang sudah bergabung alhamdulillah dan juga sudah merasakan manfaatnya. Nah, untuk ayah bunda abang kakak yang belum bergabung, silahkan kami ajak bersama-sama untuk bergabung jadi hafizquran.com, dan yang sudah bergabung bisa mengajak keluarganya, teman-temannya atau siapapun untuk bersama-sama bergabung. Karena siapapun yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah orang tersebut juga akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana sebagaimana yang menunjukkan tersebut. Nah, bagi ayah bunda abang kakak yang memiliki kenalan, teman, keluarga ataupun siapapun yang belum bergabung, boleh diajak untuk bergabung bersama dengan kita di jadihafizquran.com. Bagaimana caranya untuk bergabung? Nah, boleh mungkin host atau admin disertakan nomor handphone yang bisa dihubungi di kolom komentar supaya bisa dihubungi, atau ayah bunda abang kakak bisa juga langsung menuju kepada link websitenya jadihafizquran.com. Akan saya tulis di kolom komentar jadihafizquran.com. Nah, silakan, sudah saya tulis di kolom komentar. Silakan nanti diklik, dibuka. Insya Allah program ini bermanfaat untuk kita semua. Yang mana program ini memang kita buat untuk siapapun yang ingin, punya keinginan yang kuat menghafal Al-Quran, namun terkendala dengan waktu, kesibukan, dan lain sebagainya, maka kita hadirkan sebuah solusi yang dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh ayah, bunda, abang, kakak sekalian. Bisa menghafal Al-Quran meski dari rumah saja. Seperti itu ayah, bunda, abang, kakak sekalian. Nah, silakan yang belum bergabung, boleh langsung bergabung. Dan yang sudah bergabung, semoga tetap istiqomah dengan hafalannya, dengan setorannya, dan semoga dengan perjuangan kita menghafal ini menjadikan wasilah kita semua dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ayah bunda abang kakak sekalian, telah selesai kajian kita pada malam hari ini membahas tentang tadabbur Al-Quran surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 5. Insya Allah pada kajian berikutnya akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang tadabbur Al-Quran surah An-Naba ini, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian kajian kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita membaca
alhamdulillah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC yang memimpin daripada kajian malam hari ini, mewakili semua teman-teman yang bertugas dan juga pemateri, memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dan akhiri pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah untuk ayah bunda bapak sekalian sudah bergabung. Sampai berjumpa lagi pada kajian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.